begini tebal-tebal sudah nih. Padahal ini akal kuah yang jalan ini ya. Karena apa Bapak Mama? Sebentar waktu dia potong daging dia bilang, takiwai ada ini masyarakat atau keluarga yang belum minum kopi, belum makan, layani mereka makan. Yang di Pangaa. Pas semua lagi konsentrasi ke sana, Bapak tua yang potong daging, potong, tak salah mata, dia angkat kaki, angkat ronu, taruh di ronu, ya. Dipotong daging, dia bilang, lolo kene, balik belo, wah ibu Pangaa. Orang lari semua ke sana urusi makan. Tak salah. Bapak tuh yang potong daging, dipotong daging semua tidak konsentrasi di dia, diangkat lagi ronu, taruh lagi ikan ronu di belakang ya. Akhirnya dia bilang minta maaf sama dia bilang gitu kan. Padahal yang daging semua di bawah ini kan. Setelah itu Bapak Mama dia panggil Lepana. Maya pelih melakawa, dia ke karung. Tahu karung dana ini karena kangin di barang mamamu. Bayar kayak ayo di lokamu. Karena dia yang potong daging, dia kan sudah ukur jago, tutup mata pun lincah. Dia itu ini karena dapat sama rata, semua dapat. Nanti dia bilang gini, ya walang kada kolek karena tidak masalah. Yang penting ada kuah lolo kami sudah dapat semua. Pena kolek kuah mah sudah. Bagaimana di belakang? Sudah beres makan? Beres. Pak Ina mulai pakalak sudah tuh. Lupa sudah ini yang ada di belakang ini kan. Ini jagonya tukang potong daging. Begitu juga dengan anggota DPR, ya. Harus lincah komunikasi, lihat celah-celah. Ya, artinya bisa berkomunikasi, membangun jaringan dan lain sebagainya. Sehingga apa? Banyak yang kita bawa pulang ke daerah. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini fungsi anggaran, Bapak Mama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Kebijakan kita sudah buat, anggaran kita sudah ketok. Yang ketiga, kita mengawasi. Kita memantau apakah ini tepat sasaran, ya. Ini sampai ke rakyat atau tidak. Kalau tidak sampai di rakyat, kita bisa sampaikan ini tolong dong yang baik caranya biar ini betul-betul mendapatkan manfaat bagi masyarakat. Ya, ini fungsi kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini karena hari makin siang, saya persingkat saja Bapak Mama, ya. Tentu Bapak Mama bilang, iya betul Mama Ratu, wah fungsi legislasi, wah fungsi anggaran, wah fungsi pengawasan. Tapi Mama Ratu ini sudah 9 bulan, sebentar lagi 1 tahun. Pena yo di Mama Ratu. Kemarin Mama Ratu bilang saya mau berjuang. Terus apa yo di berjuang Mama Ratu selama kurang lebih hampir 1 tahun. Pasti Bapak Mama akan tanya seperti itu kan. Dulu Bapak Mama pilih saya, ya minta maaf mungkin juga pendeta Wanorita dulu bilang kita dukung Ibu Ratu gitu. Pasti iya kita dukung Pak Pendeta. Tapi kita tunggu juga nanti, kita tuntut juga apa yang Mama Ratu bisa bawa untuk kami. Pasti begitu ya Bapak Mama ya. Nah, saya mau laporkan kepada rakyat, ya, saya laporkan kepada Bapak Mama, apa yang sudah kami perjuangkan. Selama kami ada puskesmas perbatasan yang dibangun, ya, lewat dak afirmasi. Untuk Sumba Barat Daya, tahun ini apa yang dibangun Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada 2 unit gedung rawat inap. Yang pertama, 1 di Waimangura, ya, itu dibangun lantai 2. Yang kedua, itu ada di Radamata. Sebenarnya, terancam gagal beberapa waktu yang lalu karena yang diusulkan itu Watu Kaula dan Tanah Teke, ya, ada kesalahan perencanaan. Jadi Kepala Dinas Kesehatan menginformasikan kepada saya, Ibu Ratu tolong diperjuangkan, tolong dibantu, ya. Saya bilang oke, kasih surat kepada saya, surat Bupati yang akan saya teruskan ke Menteri Kesehatan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan komunikasi yang baik, ya, akhirnya direalisasi 2 unit gedung rawat inap. Ya, jadi di Waimangura dan di Radamata senilai 25 miliar. Selain gedungnya, alat kesehatan yang akan ditambahkan, bed-bednya ditambahkan, pokoknya semua. Ya, alkes, obat-obatan akan disupport dari pemerintah pusat, dari APBN. Berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti di Jawa Timur kita sedang dorong, ya, mungkin kalau bukan 2021, 2022, karena kami masih tunggu perencanaan dari Dinas Kesehatan, ya. Kami juga kemarin sudah ada usulan untuk pembangunan puskesmas di Dikir. Ya, karena kasihan dari Danggamangu jauh, Dikir jauh, harus datang ke Jawa Timur. Saya lihat kemarin Mama mantan Kapus, ya, Mama Gading, cukup setengah mati mereka usulkan kemarin, kami ini sangat terbatas, lari ke sana, begitu jangkauannya terlalu ini, belum jalan yang sangat terbatas. Ya, puji Tuhan kemarin saya sudah usulkan, ya, tinggal tunggu usulan, ya, saya sudah sampaikan itu, ya, kemungkinan 2021 atau 2022 akan dibangun satu buah puskesmas di Dikir, ya. Mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang kedua Bapak Mama, untuk mitra kami Kementerian Tenaga Kerja, ya. Ini hari ini saya bersama mitra saya dengan Kementerian Tenaga Kerja,
kita juga bersyukur ya bahwa tahun ini ada 7 BLK yang dibangun dan salah satunya yaitu BLK air hidup. Saya bersyukur juga, mohon maaf Mama Pendeta ya, usulan-usulan yang kemarin sudah oke-nya karena ada sedikit miskomunikasi, jadi sedikit terlambat. Harusnya kemarin 7-7-nya, karena ada satu yang belum sempat disurvei. Kemarin timnya sudah datang, saya sudah telepon Pak Dirjen langsung kirim tim surveinya, sudah survei ke Hati Nurani. Beliau lagi berada di sini ya. Jadi kemungkinan minggu depan semua sudah bisa menandatangi MOU dan hitungan 7 hari sampai 14 hari kerja sudah bisa melakukan peletakan batu pertama. Kita akan kejar akhir tahun ini harus selesai. Ya, jadi ada 7 BLK komunitas Bapak Ibu Saudara sekalian yang dibangun di Kabupaten Sumba Barat Daya. Selain itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ada juga berbagai kegiatan-kegiatan ya yang dalam rangka pemberdayaan masyarakat ya, pemberdayaan kelompok-kelompok, program dari kementerian yang bersama dengan kami Komisi 9 kami dorong, yaitu ada program yang namanya TKM, Tenaga Kerja Mandiri. Itu terdiri dari 20 orang satu kelompok dengan bantuan kurang lebih 70 juta. Ya, ada juga bantuan padat karya desa. Oh ya, mohon maaf mungkin ada Bapak desa yang hadir sini. Ya, padat karya desa senilai 100 juta. Itu bisa rabat beton, irigasi ya, yang bisa terjangkau ya untuk bisa membantu masyarakat. Mungkin ada titik-titik yang susah dijangkau, itu bisa dibangun ya, jalan rabat beton dan lain sebagainya. Itu kurang lebih Bapak Mama untuk padat karya ada 7. Ya, ada 7. Nanti di Jawa Timur di Dusun 2 Desa Tematana Wekalibo ya, itu nanti kemarin aspirasinya sudah sampai ya. Ada beberapa di Jawa Tengah itu di Wepatando dan Jawa Barat di Watu Lambar ya, itu kurang lebih ya, dan masih ada 3 lagi. Berikutnya juga Bapak Ibu Saudara sekalian, Tenaga Kerja Mandiri TKM ya, kami mendapat usulan yang disampaikan oleh masyarakat, kami sudah kawal. Tahun ini dapat 14 kelompok tenaga kerja mandiri ya. 14 kelompok itu yang sudah ditandatangan MOU kemarin diwakili oleh Bapak Kadis, ada 9 kelompok TKM dan 2 padat karya. Yang 10 menyusul mungkin besok bersamaan dengan kelompok BLK yang akan ini MOU ya. Jadi kurang lebih padat karya senilai 700 juta semua total, terus TKM kurang lebih 980 juta untuk 14 kelompok, BLK komunitas senilai 5.950 juta itu untuk 7 BLK. Dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, selain dari Kementerian Tenaga Kerja, berkat komunikasi juga dengan teman-teman fraksi, kita mendapatkan bantuan sebesar 6,3 miliar dari Kemendes ya. Itu afirmasi Transdes, kita dapat 6,3 miliar diperuntukkan untuk yang pertama ya, 2 unit kendaraan transportasi darat ya, 2 unit. Yang kedua 3 kilometer aspal jalan ya, lapen. Yang ketiga 2 unit jembatan beneran ini ya, 2 unit jembatan ya, minta maaf artinya biar jangan sampai 2 jembatan beneran, yaitu jembatan Dikir dan jembatan Denduka ya. Jadi di Dikir itu saya memang jujur bicara Dikir, hati saya selalu jatuh ya, karena saya ingat Mama Pendeta Dikir itu kalau pergi itu jalan hancur. Di situ saya dengan Bapak MDT suka bicara. Terus kadang-kadang dia mau pergi pelayanan ke sebelah kali Rondana, dia harus lewat lagi jembatan gantung ya. Memang sangat memprihatinkan. Jadi saya minta tolong kemarin, tolong direncanakan ya. Saya minta kawan-kawan mereka rencanakan, dia saya akan bantu kawal, saya bilang begitu kan. Dan ternyata puji Tuhan kita dapat 6,3 miliar. Jembatan Denduka itu jembatan yang menghubungkan arah ke Bondobela ya, yang dulu saya pernah ke sana naik kuda ya, karena tidak ada jalan. Kalau masyarakat putar ke Gaura, mereka harus dapat resiko bakal terjadi pembunuhan karena itu memang daerah konflik waktu itu ya. Dan puji Tuhan tahun ini realisasi, kemungkinan akan segera dibangun ya, mungkin awal tahun depan sudah bisa digunakan oleh masyarakat ya. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya perjuangkan selama saya kurang lebih 9 bulan berada di DPR. Akan banyak lagi ya, masih banyak yang belum terjawab, kita menunggu ya, kurang lebih 1 bulan sampai bulan depan ini akan banyak lagi proposal baik itu di
Kementerian Pertanian. Banyak sekali kemarin, ada kurang lebih sekitar 15 proposal teman-teman dari kelompok tani sudah mengusulkan ya. Kita tunggu dalam waktu dekat informasinya ya, seberapa besar yang akan dijawab oleh pemerintah pusat ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi satu lagi kita dapat untuk Jawa Tengah. Saya juga bingung, Jawa Tengah kok rezeki terus ya. Ada dapat satu sumur bor. Ya, satu sumur bor di Werame senilai 500 juta ya. Jadi memang itu aspirasi ya. Jadi beberapa waktu yang lalu Pak Eston, adiknya Pak Frans itu kasih di saya proposal, Mama tolong kami, Mama kami air di Werame terbatas sekali, susah sekali untuk bisa mengairi juga melayani kebutuhan air di Ombarade atau juga di Bondodelo, Kadiroma. Ya puji Tuhan Bapak Mama karena karena komunikasi yang baik ya dari Komisi 7 dan dari Kementerian ESDM kita mendapatkan satu unit sumur bor senilai 500 juta ya. Dan tim surveinya sekarang ada di Kupang. Kemarin harusnya dia ke sini, dia masih geser ke Larantuka, nanti dia akan datang hari Minggu sampai sini langsung survei. Kalau misalnya ternyata ketebalan airnya memang mendukung dan itu ada air di situ Bapak Mama, itulah akan langsung dibangun ya. Kita doakan semoga ini bisa berjalan baik dan masyarakat bisa terlayani. Dan beberapa hal juga yang kita perjuangkan ya, bantuan ventilator ya untuk beberapa rumah sakit karena memang sangat susah karena menghadapi masa pandemi Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk bernapas agak susah. Jadi kemarin kami memberikan bantuan 4 ventilator. Yang pertama ke Rumah Sakit Umum Redambolo 1 buah ventilator, yang kedua Rumah Sakit Caritas, yang ketiga Rumah Sakit Lende Moripa ya dengan Dr. Dedi, dan yang keempat Rumah Sakit Bergerak Sumba Tengah. Itu sudah kami berikan bantuan ventilator. Semoga bisa berkenan. Banyak hal-hal juga yang kami sudah bantu ya, baik itu pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil balita dalam rangka kita bersama-sama memerangi stunting, mencegah stunting ya. Dan itu saya akan keliling lagi seluruh ya Bapak Mama yang mungkin pernah dulu saya datang ke titiknya, saya datang ke desanya ya. Ternyata setelah saya jadi anggota DPRD saya belum injak, tolong ingatkan saya pasti akan ke sana. Dan nanti mulai tanggal 12 Oktober kami akan juga membagikan makanan bergizi bagi masyarakat. Itu ada 10.000 ya, sudah on the way. Jadi beberapa desa-desa yang belum saya datangi, Welimbu, Mama Pendeta ya, saya akan datang lagi ke sana bersama di beberapa desa. Kita akan kepung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Utara, Selatan ya, kita akan bagikan semua itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga betul-betul masyarakat merasakan manfaat. Ayo di Pakole mah syukur ya, kita pilih Mama Ratu tidak ada percuma. Daki tidak kecewa kita pilih Mama Ratu ya. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian ya, mungkin kalau misalnya kita mendorong infrastruktur atau pembangunan itu butuh waktu ya. Mungkin ada hal-hal kecil yang bisa langsung diterima oleh masyarakat. Demikian mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian berkaitan dengan beberapa hal yang saya perjuangkan. Nah, hari ini berkaitan dengan pembangunan BLK komunitas. BLK komunitas ini memang diperuntukkan bagi lembaga non pemerintah ya, lembaga keagamaan atau lembaga non pemerintah ya, diberikan kepada yayasan-yayasan swasta. Saya dulu memang juga berpikir ya, apa yang akan kita bagi atau kita share buat gereja, karena saya tahu Bapak Ibu Pendeta, Romo Pastor setiap hari itu berada dengan masyarakat, dan tentu kalau ada program yang masuk ke gereja ya, baik itu Katolik, Protestan atau ke lembaga agama, tentu akan terpantau dan juga mungkin lebih saya pikir pengawasannya lebih tinggi karena Bapak Ibu Pendeta setiap hari bertemu dengan jemaat dan umatnya. Puji Tuhan ada program BLK komunitas ya, dan ini ke depan tentu tidak hanya sampai di sini diberikan. Jadi selain diberikan gedung, peralatannya, akan ada juga bantuan pelatihan ya, 2 paket pelatihan dalam 1 tahun. Jadi selama 2 tahun berturut-turut disupport oleh pemerintah pusat, dikasih pelatihan ya. Nanti tahun ketiga itu mandiri ya. Nanti mau bermitra dengan desa, mau bermitra dengan siapapun, atau mau dikomersilkan untuk melatih dan lain sebagainya ya, dalam rangka keberlangsungan BLK ini, itu diserahkan semua kepada Yayasan Air Hidup. Jadi nanti memang ini hibah ya, hibah diberikan kepada lembaga-lembaga keagamaan yang sudah mengusulkan. Jadi ya, harapan saya Bapak Pendeta ya, tetapi saya yakin dengan semangat tinggi dari keluarga besar Jemaat Wanurita dan juga Yayasan Air Hidup sejak awal bersama dengan guru Injil ya, kita melatih ya,
bermitra waktu saya menjadi ketua PKK. Ternyata Tuhan buka jalan. Hari ini ada BLK komunitas ya. Semoga ini bisa bermanfaat, baik itu untuk jemaat, baik itu untuk masyarakat di sekitarnya, dan mungkin juga bisa bermanfaat bagi kabupaten tetangga, Sumba Tengah, Sumba Barat, ataupun beberapa kabupaten-kabupaten lain yang mau mengadakan pelatihan. Karena apa? Mulai tahun depan kami mendorong mitra kami untuk lebih memprioritaskan kepada pemberdayaan masyarakat. Ya, ini kami sudah dorong jadi program-program yang ada lebih kepada program-program pemberdayaan, ya. Tidak dalam bentuk proyek-proyek besar, kalau bisa langsung kepada masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan manfaat. Pelatihan-pelatihan sehingga dengan adanya pelatihan-pelatihan ini bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ya. Ada keterampilan, ada keahlian dari anak-anak kita ke depan sehingga mungkin mereka tidak terserap ya mungkin sebagai PNS atau tenaga kontrak, tetapi bisa menciptakan kemandirian. Selain menciptakan kemandirian, mungkin juga mereka bisa menciptakan usaha baru ya sebagai memiliki jiwa entrepreneur yang punya menciptakan usaha baru yang juga bisa merekrut orang lain ya untuk bergabung bersama sehingga kita bisa menekan angka pengangguran, dan tentu kalau pengangguran sudah ditekan, kemiskinan juga bisa ditekan. Demikian mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya sampaikan. Saya ucapkan selamat profisiat kepada Yayasan Air Hidup yang hari ini diperkenankan oleh Tuhan untuk peletakan batu pertama. Doa saya semoga proses pembangunan berjalan dengan baik. Setelah itu kegiatan ini ya, proses pelatihan boleh berjalan dengan baik dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di